Halo semuanya, selamat datang di channel Ceritain Film. Semoga hari kalian menyenangkan dan selalu sehat ya. Sorry banget nih baru bisa upload lagi karena susah banget cari video untuk sequel kali ini dengan format yang bisa diedit. Tapi sesuai janji, gue mau lanjutin sequel X-Men setelah perang di perairan Kuba dan akhirnya mereka terbagi ke dalam dua kubu, yaitu kubu Profesor X dan kubunya Magneto. Tapi di sequel sekarang tidak ada kubu-kubuan ya, lebih fokus kepada para mutan yang berusaha mengubah masa depan agar mereka tidak punah. Sequel kali ini juga terbagi ke dalam dua part. Nah, langsung aja kita ceritain film X-Men timeline kedua yaitu X-Men Days of Future Past. Berlatar di kota New York di masa depan yang sudah tidak tampak seperti kota lagi, di sebuah penjara diperlihatkan para tawanan yang memakai alat dengan tombol kuning di lehernya. Ternyata peperangan sedang terjadi di sana. Manusia dan mutan saling menolong melawan sesuatu yang tidak bisa mereka kalahkan. Lalu seorang pria berjalan dan menemukan sesuatu berlambang X. Namun ia diserang oleh sesuatu dari belakang dan film pun dimulai. Is the future truly set? Beralih ke kota Moskow, banyak kapal-kapal dengan bentuk aneh di angkasa. Kapal tersebut terbuka dan menjatuhkan banyak sekali robot-robot mengerikan. Di bawah tanah, ternyata terdapat banyak mutan yang bersembunyi dari robot yang bernama Sentinel. Oke, kita kenalin dulu ya satu-satu mutannya. Yang pertama Warpath, memiliki pendengaran, penglihatan, serta kelincahan yang luar biasa, sehingga ia mampu mendengar kedatangan Sentinel dari jarak jauh. Yang kedua Blink, mampu menciptakan portal untuk teleportasi ke lokasi yang dia inginkan. Yang ketiga Colossus, mampu mengubah tubuhnya menjadi baja dan punya kekuatan serta daya tahan yang super. Yang keempat Sunspot, mampu menyerap energi matahari dan menggunakannya sebagai bahan bakar. Ia juga dapat terbang dan meledakkan energi di udara. Yang kelima Kitty Pryde atau disebut juga Shadow Cat. Ia mampu melewati ruang dan waktu serta menembus benda padat. Yang keenam Bishop, mutan dari masa depan yang mampu menyerap energi dan menyalurkannya menjadi energi kinetik dalam senjatanya. Yang ketujuh adalah Bobby Drake atau Iceman. Ia mampu menciptakan dan memanipulasi es serta merubah tubuhnya menjadi es. Mereka bersiap untuk melawan Sentinel, sementara Kitty dan Bishop berlari ke arah lain. Para Sentinel mulai memasuki ruangan tersebut dan para mutan melawannya. Sunspot membakarnya sementara Colossus dihantam oleh si Sentinel dan dibantu Warpath yang berteleportasi menggunakan kekuatan Blink. Kitty dan Bishop pun dihadang Sentinel yang akhirnya mereka dibantu juga oleh Warpath. Dan mereka kabur dengan dibantu Blink, giliran Iceman yang membantu Kitty dan Bishop dengan kekuatan esnya. Di ruangan lain, Colossus yang hampir kalah ditiru kekuatannya oleh si Sentinel. Begitu pula dengan Sunspot yang melawan Sentinel yang memiliki kekuatan seperti Iceman. Ya, ternyata kekuatan Sentinel yang satu dapat diduplikasi oleh Sentinel lainnya. Sentinel yang diserang Iceman pun sekarang bisa mencairkan es dengan kekuatan panasnya. Mereka bertiga pun kalah, bahkan kepala Colossus diremukkan Sentinel dan leher Iceman dipatahkannya. Kitty dan Bishop akhirnya menembus dinding dan Kitty menggunakan kekuatannya pada Bishop. Sentinel yang hampir masuk ke ruangan tersebut dihalangi oleh Warpath, tapi Warpath malah di smackdown. Blink yang sempat membantunya pun terkena tusukan Sentinel dan akhirnya gugur. Warpath yang sekarang seorang diri pun dikepung oleh para Sentinel dan akhirnya meninggal. Sentinel pun akhirnya melelehkan pintu besi tersebut dan akan membakar Kitty dan Bishop, namun mereka terlambat. Too late, assholes. Dan seketika itu pula ruangan tersebut berubah dan mereka pun menghilang. Lalu diperlihatkan siluet merah yang adalah para mutan yang sedang disiksa oleh siluet berwarna biru. Di sini ternyata Profesor X yang sudah tua bersama timnya sedang mencari para mutan yang tersisa dan menuju Cina. Mereka pun berhenti di sebuah bangunan dan disambut Bishop. Lalu turun Storm dan Logan atau Wolverine, kemudian Charles atau Profesor X, lalu Eric atau Magneto yang sudah tua.
Kemudian satu persatu mutan yang tadi sudah dibantai Sentinel pun muncul lagi. Ternyata Kitty telah mengirimkan Bishop ke beberapa hari yang lalu agar dapat memberitahu mutan lain bahwa Sentinel menyerang. Lalu Bobby dan Kitty pun menceritakan apa yang terjadi di scene awal kepada Profesor X dan timnya. Profesor dan Magneto menceritakan bahwa Dr. Bolivar Trask lah yang punya ide untuk membuat Sentinel di awal tahun 1970-an dan memakai mutan sebagai objek penelitiannya. Tetapi ada seorang mutan yang berhasil membongkarnya, yaitu seorang mutan yang dapat merubah wujudnya menjadi orang lain. Tidak lain adalah Mystic atau Raven. Mystic pun mencari keberadaan Dr. Trask dan berhasil membunuhnya. Tapi kemudian ia tertangkap dan malah dijadikan bahan percobaan selanjutnya. Akibat pembunuhan itu, pemerintah yang menganggap mutan adalah ancaman malah semakin gencar melanjutkan pembuatan robot Sentinel untuk memusnahkan mutan. Ternyata, pemerintah menemukan rahasia kekuatan perubahan bentuk yang ada dalam sel tubuh Mystic, dan akhirnya sukses membuat Sentinel yang mampu meniru kekuatan para mutan. Jadi jalan satu-satunya adalah menghentikan Mystic dari pembunuhan tersebut sehingga Sentinel tidak pernah tercipta. Dan sekarang tinggal menemukan cara kembali ke masa lalu yang sangat jauh, yaitu di tahun 1973 karena Kitty hanya bisa mengirim orang ke masa lalu hingga jarak 1 bulan lamanya. Karena pikiran manusia ataupun mutan tidak bisa kembali ke beberapa tahun yang lalu. Bahkan Profesor X sekalipun akan hancur jika melakukannya. Kecuali ada yang bisa memulihkan dirinya dengan sangat cepat. Dan itulah mengapa Logan ada di situ. Ya, Logan adalah mutan yang memiliki kekuatan regenerasi yang sangat cepat dan dapat memunculkan cakar di tangannya. Kekuatan regenerasinya membuat ia bisa hidup kekal dan berada dalam kondisi fisik yang prima. Mereka akhirnya sepakat untuk mengirim Logan ke tahun 1973. Di luar ruangan, para mutan pun melindungi tempat itu dari para Sentinel. Sedangkan Kitty, Logan, Magneto, dan Profesor berada di dalam bangunan untuk melancarkan aksinya. Profesor pun memberitahu Logan bahwa setelah sampai di tahun 1973, ia harus menemui Profesor X muda dan meyakinkannya untuk menghentikan Mystic. Karena Profesor X di tahun itu tidak punya kekuatan untuk membaca pikiran Logan. Kenapa ya? Nanti akan diceritakan. Logan pun juga harus menemui dan menyadarkan Magneto agar dapat membantu mereka. Ritual pun dimulai. Kitty menjelaskan bahwa hanya pikiran Logan yang dikirim ke masa lalu, sedangkan tubuhnya tidak. Masa lalu dan sekarang akan berjalan berdampingan, dan jika Logan berhasil, maka ia akan mengubah masa lalu dan masa depan. Dan hanya Logan lah yang akan mengingat semua kejadian ini. Logan pun terbangun bersama seorang wanita di tahun 1973. Ternyata wanita itu bernama Gwen, yang adalah anak dari bosnya Logan. Anak buah bosnya yang lain pun datang dan menembakinya, tapi tubuh Logan dapat pulih dengan sangat cepat. Ia pun bertarung menggunakan cakarnya. Loh kok tapi cakarnya kayak dari tulang gitu ya? Beda sama yang tadi kita lihat di scene-scene awal. Nah, ini nanti diceritain di sequel X-Men United ya. Jadi pantengin terus channel ini. Beralih ke sebuah meeting parlemen Amerika, dua kubu sedang beradu pendapat. Kubu pertama adalah yang ingin mutan musnah, dan kubu kedua ingin mutan hidup damai dengan manusia. Kubu kedua mengatakan bahwa tidak ada peristiwa buruk dalam hidup manusia yang disebabkan oleh mutan. Sementara kubu pertama menyinggung peristiwa di perairan Kuba, yaitu perang di sequel X-Men First Class yang sudah dibahas di video sebelumnya. Link videonya ada di deskripsi ya, dan silahkan tonton dulu ya. Oke lanjut. Dr. Trask yang ada di sana pun memberikan pendapatnya dan meyakinkan parlemen di sana agar mengizinkan ide pembuatan Sentinel tersebut. Tetapi akhirnya ditolak oleh seseorang dari kubu kedua yang tampaknya sangat berkuasa. Beralih ke pangkalan tentara di Saigon, Vietnam, ada seorang kolonel yang ingin masuk ke ruangan yang diisolasi. Di situ ada beberapa tentara yang ternyata adalah mutan. Ada pula Havoc di sana. Ternyata
mereka sedang diambil darahnya untuk dikirim ke laboratorium Trask dan datanglah tentara lain yang diketuai Mayor William Stryker. Mereka akan mengirimkan para mutan itu ke tempat rahasia untuk dilakukan tes selanjutnya. Ternyata kolonel itu adalah mistik yang berubah wujud dan akan menyelamatkan para mutan di situ. Ia pun berkelahi dengan tentara dan Mayor Stryker. Para mutan di sana lalu membantu mistik, yaitu Ing yang mampu memakai kekuatan berdasarkan tato di tubuhnya, Spike dengan duri di badannya dan mampu mempengaruhi keseimbangan lawannya, lalu Toad dengan kekuatan seperti kodok, dan Havoc yang mampu menyerap energi kosmik dan merubahnya menjadi energi panas. Mereka pun berhasil mengarahkan para tentara dan akhirnya pergi dari pangkalan tersebut. Di tempat lain, Logan datang ke sekolah Xavier milik Charles atau Profesor X yang terlihat sudah lama tutup dan lalu mengetuk pintunya. Hank pun membuka pintu dan Logan memaksa masuk untuk mencari Charles. Hank yang sempat menghalanginya pun diberi bogem oleh si Logan dan akhirnya ia marah dan berubah menjadi Beast. Beast pun menyerang Logan, kemudian Charles yang masih muda datang dan dia bisa berjalan dan lalu mengusir Logan. Tapi Logan memberitahu bahwa ia dikirim sendiri oleh Charles dari 50 tahun yang akan datang untuk menghentikan Raven. Logan juga berkata bahwa Charles sedang kehilangan kekuatannya dan menceritakan masa lalu Charles yang akhirnya membuat Charles percaya pada Logan. Kemudian, Charles pun bertanya tentang alasan kenapa ia harus menghentikan Raven. Dan Logan menceritakan jika mereka tidak menghentikan Raven, maka Raven akan dijadikan bahan percobaan untuk menciptakan robot Sentinel, yang awalnya hanya memburu mutan, lalu semakin canggih dan akan membunuh manusia biasa yang akan melahirkan anak dan cucu mutan. Tapi Charles muda yang tampaknya kacau itu pun sudah putus asa dan tidak ingin melakukan apapun. Logan yang kesal akhirnya menanyakan apa yang terjadi dengan Charles. Dan Hank pun menceritakan bahwa Charles merasa sangat kehilangan, terutama atas kepergian Raven dan Eric setelah peperangan di Kuba. Charles dan Hank yang membangun sekolah bagi para mutan pun tidak berdaya saat banyak dari mereka dipaksa oleh pemerintah untuk membantu Amerika dalam perang di Vietnam. Dan akhirnya sekolah tutup. Itu yang membuat Charles semakin terpuruk. Hank yang kasihan pun membantunya dan membuatkan serum yang dapat menyembuhkan kaki Charles. Tapi ia memakainya dengan dosis yang terlalu banyak sehingga mempengaruhi kekuatannya. Di kamarnya, Charles pun teringat atas masa kecilnya saat pertama kali bertemu dengan Raven dan janjinya kepada Raven. Disitulah akhirnya Charles mau membantu Logan demi Raven. Future shite, but for her. Fair enough. Can convince Raven to change. Pertama-tama, mereka akan mencari Eric yang ditahan di penjara bawah tanah di Pentagon, yang bangunannya didirikan dengan pondasi pasir dan tidak ada besi di sana. Ia ditahan karena dianggap sudah membunuh Presiden Amerika saat itu, yaitu John F. Kennedy. Tapi dengan penjagaan yang super, tidak ada yang bisa masuk ke dalam bangunan itu dan Logan memberikan ide untuk merekrut seorang mutan yang dapat melakukannya. Beralih ke perusahaan Trask, Raven yang menyamar sebagai Dr. Trask pun masuk ke salah satu ruangan dan menemukan pintu rahasia di sana. Ia lalu mencari laporan autopsi mutan yang dijadikan bahan uji coba dari Dr. Trask. Dia menemukan hasil autopsi dari teman-teman mutannya, yaitu Azazel dan Angel Salvador. Siapa mereka? Tonton video sebelumnya tentang X-Men First Class ya. Lalu pegawai di sana pun masuk dan memberikan sebuah dokumen berisi nama peserta untuk pertemuan di Paris. 1 second. Logan, Charles, dan Hank pun lalu menuju rumah mutan yang mereka cari dan disambut oleh ibunya. Ibunya mengira mereka adalah polisi yang ingin menangkap anaknya bernama Peter. Peter pun langsung menunjukkan kekuatannya yang bisa berlari dengan sangat cepat, bahkan Hank mengira ia adalah teleporter. Ia disebut Quicksilver. Logan pun menceritakan maksudnya untuk merekrut Peter dan membantu mereka mengeluarkan Eric. Peter yang awalnya menolak,
akhirnya mau membantu saat Logan memperlihatkan cakarnya dan setelah diberitahu bahwa mereka akan membobol Pentagon. Mereka akhirnya pergi ke Pentagon dan menyamar sebagai turis yang akan ikut rombongan tur keliling Pentagon. Lalu Logan dan Charles memisahkan diri, sementara Hank merusak sinyal dari CCTV di sana. Terlihat seorang petugas yang akan mengirimkan makanan ke ruangan di mana Logan dilarang. Ya udah tau lah ya itu ruangan apa. Topi dari petugas itu pun seperti terhempas angin dan tiba-tiba Peter udah ada di situ. Peter pun langsung menyamar menjadi petugas itu dan masuk ke ruang tahanan Eric yang ternyata dipisahkan oleh kaca. Dengan kekuatannya, Peter pun bisa menghancurkan kaca tersebut. Eric pun akhirnya bisa keluar dari ruangannya dan dengan bantuan Peter, mereka pun berhasil keluar dari penjara itu. Di ruangan lain, Hank membajak detektor asap di dapur Pentagon sehingga mengeluarkan air dan membuat koki di sana berhamburan. Sementara Logan dan Charles mengamankan ruangan dapur yang menjadi pintu keluar bagi Eric dan Peter. We have to get you to the third floor. Karena kelamaan bernostalgia, akhirnya mereka dikepung polisi yang memakai pistol dari plastik. Eric yang ingin membantai polisi itu pun dihalangi oleh Charles dan mereka akhirnya diselamatkan oleh Peter. If the first thing that I'd like to do till eternity passes away, if words could make wishes, could treasure, and then again I would spend them. I looked around, no. Mereka pun akhirnya berangkat tanpa Peter ke Paris untuk menghadiri pertemuan yang akan dihadiri oleh Dr. Trask. Logan pun memberitahu Eric bahwa Eric bersama Charles lah yang mengirimnya dari masa depan. Eric yang tahu kekuatan Charles menghilang pun berdebat dengan Charles. Eric menanyakan kemana saja Charles saat saudara mutannya dibantai dan dijadikan bahan uji coba oleh Dr. Trask. Beberapa di antaranya adalah Angel Salvador, Azazel, Emma Frost, dan Banshee. Dan karena emosinya, pesawat pun hampir kehilangan kendali. Setelah emosinya mulai mereda, Eric menjelaskan bahwa ia tidak membunuh presiden dan malahan ingin menyelamatkannya karena ternyata presiden adalah seorang mutan juga. Di sebuah klub malam di kota Paris, seorang jenderal yang akan mengikuti pertemuan dengan Dr. Trask bernama Jenderal Nguyen datang menghampiri Raven yang sudah berubah wujud menjadi wanita cantik ahli bahasa Vietnam. Ketika mereka berada di suatu kamar dan Jenderal Nguyen mulai menggoda Raven, Raven pun menampakkan wujud aslinya serta membunuh si jenderal tersebut. Baby, you don't think I look pretty like this?